Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam mata pelajaran fisika bersama Ustadz. Oke, kali ini kita masih dalam materi elastisitas dan hukum Hooke, dimana untuk yang elastisitas dan hukum Hooke kemarin kan Ustadz berikan kalian soal latihan ya. Ternyata soal latihannya untuk rumusnya semua benar. Semua itu benar untuk mencari modulus Young atau modulus elastisitas. Tapi untuk konversi kebanyakan memang masih banyak yang keliru, terutama pada satuan-satuan persegi atau satuan berpangkat ataupun satuan-satuan yang kubik. Nah, jadi Ustadz akan berikan kalian note terlebih dahulu. Note kita buat kayak gini ya. Nah, dalam tangga konversi Ustadz buatnya yang ini aja ya, meter berarti dm, kemudian cm, kemudian mm. Nah, dalam tangga konversi, jadi tangga konversi itu sebetulnya nanti akan berbeda tiap kenaikan atau penurunannya. Kita harus pahami dulu bahwa setiap naik itu pasti dibagi dan setiap turun itu pasti dikali. Jadi kalau misalkan turun ini dikali, kalau misalkan naik itu berarti dibagi gitu. Dibagi dan dikali itu tergantung dari jumlah kenaikan dan penurunannya ya. Jadi kalau misalkan turun 2 kali berarti dibaginya 100. Kalau turun sekali berarti 10 dikali 10. Kalau turun 2 kali berarti nanti jadi 100. Kalau misalkan turunnya 3 kali berarti jadi 1000 dikali 1000 atau 10 pangkat 1, 10 pangkat 2, 10 pangkat 3. Nah, berbeda halnya ketika kita akan melakukan dalam tangga konversi yang bentuknya persegi atau kubik. Oke, jadi di sini tuh pangkatnya pangkat 1, pangkat 1, pangkat 1, pangkat 1. Nanti gimana kalau misalkan pangkatnya itu pangkat 2? Kalau misalkan pangkatnya 2, berarti bentuknya bakal kayak gini. Jadi kan kalau misalkan dari Ustadz punya ini meter, dm, cm, mm. Ini pangkat 2, pangkat 2, pangkat 2, pangkat 2. Oke, penurunan 10 ini penurunan dikali 10 itu sebetulnya 10-nya pangkat 1, 100-nya juga pangkat 1, kemudian 1000-nya juga pangkat 1. Jadi kalau pangkat 1 nilainya pasti tetap gitu-gitu aja ya. Nah, sekarang kalau misalkan yang terjadi penurunannya 1 kali, misal dari meter persegi menjadi desimeter persegi, ini kan penurunannya sekali ya. Kalau penurunan sekali itu kan dikalinya 10, ya enggak? Dikalinya 10, tapi karena dia pangkat 2 berarti 10-nya kita pangkatin 2. Jadi setiap penurunan itu dikali sama 100. Ya, begitupun selanjutnya. Kalau misalkan turunnya itu 1, 2, ini kan harusnya berarti dari dari meter persegi ke sentimeter persegi ya. Berarti di sini 10, di sini juga 10. Berarti kalau turun 2 kali dia 100. Tapi ini pangkat 1. Kalau misalkan dia persegi pangkat 2 berarti pangkatin 2. Jadi 100 pangkat 2 atau 10 pangkat 2 dipangkatin 2 jadi 10 pangkat 4. Paham nggak? Begitupun ketika yang terjadi adalah yang dibagi. Kalau misalkan yang dibagi, contoh kayak kemarin. Ustadz punya 100 cm persegi, harus diubah dulu ke meter persegi kan ya. Nah, dari cm persegi ke meter persegi itu naiknya 2. Berarti kalau naik 2 kita bagi dengan 100. Berarti 100 ini kita bagi dengan 100. Tapi karena dia pangkatnya 2, maka 100-nya ini kita pangkatin 2. Berarti bentuknya gini, 100 per 100 itu kan 10 pangkat 2 ya, 10 pangkat 2. Nah, berarti 100 per 10 pangkat 4. 10 pangkat 4-nya kita naik ini. Jadi 100 kali 10 pangkat min 4. Nah, kita lihat di sini ada lebih 02, kemudian ada hutang 04. Berarti hutang 0-nya masih ada 2. Jadi kalau 100 cm ke meter persegi itu jawabannya adalah 10 pangkat min 2 meter persegi, atau kalau mau dibuat jadi 0,01. Kayak gitu. Jadi itu adalah konversinya. Begitupun kalau misalkan kubik. Kalau kubik berarti nanti di sini nih itu jadi pangkatnya pangkat 3. Kayak gitu. Nanti berarti di sini 10 pangkat 6, naik 10 pangkat min 6. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan pangkat 1 oke, enggak ada masalah, tapi kalau pangkat 2 dan pangkat 3 itu harus kalian kuadratin dulu atau pangkat 3-in dulu, ya. Nah, ini adalah not yang silahkan kalian pahami untuk konversi satuan. Sekarang Ustadz mau memberikan kalian contoh soal lain yang ada di elastisitas dan hukum Hooke. Oke. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya.
Contoh soalnya kita lihat di sini, sebuah pegas bermassa 500 gram menggantung di sepanjang sumbu Y. Jika panjang awal pegas bernilai 20 cm dan pegas meregang hingga 22 cm, ketika dipasangkan massa, maka berapakah besar konstanta pegas? Oke, maka berapakah besar konstanta pegas? Kita anggap bahwa pegas ini menggantung awalnya tidak diberikan massa. Kemudian dia punya L0 sebesar L0-nya berarti di situ sebesar 20 cm. Kemudian dia diberikan massa nih, si pegas ini meregang lah ya. Nah terus panjang akhirnya itu adalah 22 cm. Ini panjang akhirnya. Kemudian kita lihat di sini konstanta pegas bisa kita cari di sini dari mana? Dari gini. Sebetulnya kalau misalkan kita buatkan ini, sistem ini ada dalam keadaan setimbang, maka sigma F-nya itu sama dengan 0. Karena dia ada di pergerakan sumbu Y, berarti sumbu Y. Karena ini setimbang, dia sama dengan 0. Karena dia cuma digantungin beban, nggak ditarik ke bawah. Nggak bentuknya jadi kalau ditarik ke bawah tuh nanti jadi bergerak kayak gitu. Nah, sekarang kita lihat di sini. Kalau misalkan kita jabarin, si pegas itu awalnya nggak bermassa tapi punya massa sekarang. Atau digantungin massa, berarti dia pasti punya gaya berat yang arahnya ke bawah. Nah tapi ada satu lagi itu apa dinamakannya, yaitu gaya pemulih yang hukum Hooke itu F. Biasanya gaya pemulih itu FP ditulisnya. Kalau Ustadz kemarin nulis rumusnya F doang ya, F sama dengan K kali delta L. Nah tapi di sini boleh untuk pembeda jadi FP. Kenapa FP itu arahnya ke atas? FP itu gaya pemulih. Jadi kalau misalkan kita awalnya narik sesuatu dengan misalkan W, kemudian dia bergetar ke arah bergetar atau dihilangkan massanya, pasti kan dia bakal kembali ke posisi semula. Nah kembali ke posisi semula itu ada gayanya itu disebut dengan gaya pemulih kayak gitu. Nah sekarang kita lihat di sini ada dua gaya yang bekerja pada pegas tersebut. Gaya yang pertama itu adalah FP yang ke atas dan W yang ke bawah. Nah ini bisa kita anggap yang ke atas positif, yang ke bawah negatif. Berarti F ini kan sigma FY sama dengan 0. Berarti F min W sama dengan 0. Berarti F ini sama dengan W. Yang akan kita cari adalah berapakah besar konstanta pegasnya. Konstanta pegas itu ada pada gaya pemulih. Dari mana? Dari rumusnya. Gaya pemulih itu sama dengan apa? K kali delta L. Ya enggak? Terus W itu sama dengan M dikali G. Berarti kalau buat nyari K sama dengan apa? M kali G per di sini kali per delta L. Nah, PR-nya tinggal kita cari nih. Masanya itu tadi dibilang adalah berapa? 500 gram. 500 gram diubah ke kilogram, berarti dibagi 1000 ya, atau dikali 10 pangkat min 3, berarti 0,5. Terus di situ ada apa lagi? Diketahuinya L0 dan L akhir. Sedangkan yang dibutuhkan di sini apa? Delta L. Berarti delta L-nya selisih antara panjang akhir dikurangi panjang awal. Panjang akhirnya berapa? Panjang akhirnya 22, di sini dikurangi 20. Berarti delta L-nya adalah 2 cm. Ubah jadi berapa? 0,02. Atau kalau mau lebih enak kita pakai pangkat-pangkatan ya. Jadi 5 kali 10 pangkat min 1. Kenapa 1? Karena dia hanya ada satu angka di belakang koma. Terus kalau yang ini 2 kali 10 pangkat min 2. Kenapa 2? Karena dia ada 2 angka di belakang koma. Nah beres. Terus semuanya udah dalam SI, tinggal dimasukin. Berarti K-nya sama dengan M-nya 5 kali 10 pangkat min 1 kali gravitasi itu 10 pangkat 1 kan ya, per delta L-nya 2 kali 10 pangkat min 2. Kita lihat di sini 10 pangkat min 1, 10 pangkat 1, hutangnya habis. Terus 5 dibagi 2 itu adalah 2,5. 10 pangkat min 2 naik ke atas. Jadi 10 pangkat 2. Berarti di sini itu hasilnya adalah, ingat di sini ada hutang 1, bayar sama si ini. Berarti kan jadi bentuknya gimana? 25 kali 10 ya, atau bisa dibuat jadi 250. Jadi K-nya itu bernilai 250. Satuan dari K apa? Newton per meter. Newton per meter. Ya, itu Newton per meter. Ya, silakan untuk mencari konstanta pegas kalian pahami terlebih dahulu. Nanti untuk soal selanjutnya kita akan masuk ke dalam rangkaian-rangkaian pegas. Nah, sekarang kita masuk ke dalam
dalam susunan pegas ya. Sekarang kita lihat di sini, perhatikan rangkaian pegas di bawah ini. Yang ditanya adalah tentukan besar pertambahan panjang pegas tersebut. Jadi yang ditanya adalah besarnya delta L kayak gitu, besarnya delta L. Nah, terus kalau misalkan ditanyanya ini besarnya delta L kayak yang tadi, berarti kan rumusnya tetap bakal kita gunakan yang tadi ya, yang sigma Fy sama dengan 0. Sigma Fy sama dengan 0, berarti ada W, ada juga ada W, ada juga si F-nya, F pemulihnya. Nah, berarti di sini F pemulih min W sama dengan 0, berarti F pemulih sama dengan W. F pemulihnya K dikali delta L sama dengan M dikali G. Yang dicari delta L sama dengan M kali G per K. Nah, cuman bedanya di sini apa? K di sini masih belum merupakan K total. Kenapa K total? Karena K di sini adalah K sistem. Sistemnya itu tersusun dari beberapa K. Berarti kita akan mencari K total terlebih dahulu. Pada K total kita akan menggunakan dua bentuk pencarian. Kenapa kayak gitu, Ustadz? Karena di sini ada yang tersusun secara seri, di sini ada yang tersusun secara paralel. Jadi K totalnya itu kita akan sederhanakan dulu, yang paralelnya terus nanti bakal kita serikan. Langkah pertama kita paralelkan terlebih dahulu. Kita cari K paralel. K paralel itu kan sama dengan K3 ditambah K4. Berarti 50 tambah 50. Berapa? 100 Newton per meter. Lanjut, sekarang kita cari K total. K total itu berarti dibentuknya secara seri. Kenapa kayak gitu? Karena kan bentuknya bakal kayak gini jadinya. Nah, ini K1, ini K2, ini K paralel tadi. Berarti untuk mencari K total itu sama dengan menyerikan semuanya. Ya, berarti kalau seri dia harus pakainya seper. Geser. Nah, berarti sini aja deh. 1 per K total sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2 tambah 1 per K3. K3, KS ya. KS. Nah, berarti kalau misalkan kayak gini, 1 per K1, 1 per K1 nya 1 per 100 tambah 1 per 100 tambah 1 per 100. Berarti ini masih 1 per K total. 1 per K total sama dengan, kan udah sama penyebutnya ya, tinggal jumlahin aja atasnya. Berarti jumlahin 1 tambah 1 tambah 1, berarti 3 per 100. Tapi ini masih dalam 1 per KT, sedangkan harus dicarinya KT. KT sama dengan, berarti dibalik, 3 per 100 Newton per meter. Ini kalau misalkan kayak gini nggak apa-apa, tulis bentuk yang kayak gini aja ya. Nah, terus kalau udah kayak gini tinggal masukin. Jadi M-nya itu adalah 5, kemudian G-nya itu 10 per, di sini 3 per 100. Nah, kalau dibagi 3 per 100 berarti kalau dikali jadi 100 per 3. Berarti 5 kali 10 kali balik jadi 100 per 3. Ini angkanya jelek ya. Jadi 5.000 bagi 3. 5.000 bagi 3 berapa? 5.000 bagi 3. Baik. 5.000 bagi 3 biar cepat aja lah. 1666,7. Oke. Berarti hasilnya adalah delta L sama dengan 16667. Gini aja ya. Satuannya karena semuanya udah dalam meter, berarti ini meter. Gede banget. Ini angkanya pasti harusnya ada yang lebih kecil ya. Sok, silakan kalian pahami terlebih dahulu. Nah, sekarang kita masuk ke dalam dalam susunan pegas ya. Sekarang kita lihat di sini, perhatikan rangkaian pegas di bawah ini. Yang ditanya adalah tentukan besar pertambahan panjang pegas tersebut. Jadi yang ditanya adalah besarnya delta L kayak gitu, besarnya delta L. Nah, terus kalau misalkan ditanyanya ini besarnya delta L kayak yang tadi, berarti kan rumusnya tetap bakal kita gunakan yang tadi ya, yang sigma Fy sama dengan 0. Sigma Fy sama dengan 0, berarti ada W, ada juga
apa? Ada W, ada juga si F-nya, F pemulihnya. Nah, berarti di sini F pemulih min W sama dengan 0, berarti F pemulih sama dengan W. F pemulihnya K dikali delta L sama dengan M dikali G. Yang dicari delta L sama dengan M kali G per K. Nah, cuman bedanya di sini apa? K di sini masih belum merupakan K total. Kenapa K total? Karena K di sini adalah K sistem. Sistemnya itu tersusun dari beberapa K. Berarti kita akan mencari K total terlebih dahulu. Pada K total kita akan menggunakan dua bentuk pencarian. Kenapa kayak gitu, Ustadz? Karena di sini ada yang tersusun secara seri, di sini ada yang tersusun secara paralel. Jadi K totalnya itu kita akan sederhanakan dulu, yang paralelnya terus nanti bakal kita serikan. Langkah pertama kita paralelkan terlebih dahulu. Kita cari K paralel. K paralel itu kan sama dengan K3 ditambah K4. Berarti 50 tambah 50. Berapa? 100 Newton per meter. Lanjut, sekarang kita cari K total. K total itu berarti dibentuknya secara seri. Kenapa kayak gitu? Karena kan bentuknya bakal kayak gini jadinya. Nah, ini K1, ini K2, ini K paralel tadi. Berarti untuk mencari K total itu sama dengan menyerikan semuanya. Ya, berarti kalau seri dia harus pakainya seper. Geser. Nah, berarti sini aja deh. 1 per K total sama dengan 1 per K1 tambah 1 per K2 tambah 1 per K3. K3, KS ya. KS. Nah, berarti kalau misalkan kayak gini, 1 per K1, 1 per K1-nya 1 per 100 tambah 1 per 100 tambah 1 per 100. Berarti ini masih 1 per K total. 1 per K total sama dengan, kan udah sama penyebutnya ya, tinggal jumlahin aja atasnya. Berarti jumlahin 1 tambah 1 tambah 1, berarti 3 per 100. Tapi ini masih dalam 1 per KT, sedangkan harus dicarinya KT. KT sama dengan berarti dibalik 3 per 100 Newton per meter. Ini kalau misalkan kayak gini nggak apa-apa, tulis bentuk yang kayak gini aja ya. Nah, terus kalau udah kayak gini tinggal masukin. Jadi M-nya itu adalah 5, kemudian G-nya itu 10 per, di sini 3 per 100. Nah, kalau dibagi 3 per 100 berarti kalau dikali jadi 100 per 3. Berarti 5 kali 10 kali balik jadi 100 per 3. Ini angkanya jelek ya. Jadi 5.000 bagi 3. 5.000 bagi 3 berapa? 5.000 bagi 3. Baik. 5.000 bagi 3 biar cepet aja lah. 1666,7. Oke. Berarti hasilnya adalah delta L sama dengan 16667. 16667. Gini aja ya. Satuannya karena semuanya udah dalam meter berarti ini meter. Gede banget. Ini angkanya pasti harusnya ada yang lebih kecil ya. Sok, silakan kalian pahami terlebih dahulu.